Perseteruan pasca perceraian antara musisi Virgon dan Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah Virgon diduga melontarkan sindiran keras melalui Instagram story pribadinya pada Jumat 12 Desember 2025. Dalam unggahannya, pria berusia 39 tahun itu mengungkit soal rumah dan mobil yang ditetapkan sebagai harta bersama yang disebutnya dialokasikan untuk masa depan ketiga anak mereka. Tanpa menyebut nama, Virgon menyindir si tante dan mengingatkan bahwa berdasarkan putusan dari pengadilan agama, dua aset tersebut sejatinya tidak boleh dijual hingga ketiga anak mereka mencapai usia 21 tahun. Unggahan ini mengisyaratkan adanya kekhawatiran dari Virgon terhadap kemungkinan Inara Rusli melakukan tindakan hukum yang melanggar ketetapan pengadilan. Terkait unggahan yang menguatkan kembali sengketa harta Gonogini ini, praktisi hukum Herdian Saksono memberikan pandangan tajam mengenai implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap harta bersama. Dan berikut 5 pandangan tajam Herdian Saksono, versi Cumi Top 5. Sengketa berkepanjangan antara Virgon dan mantan istrinya, Inara Rusli, mengenai pembagian harta pasca perceraian kembali menjadi fokus perdebatan hukum. Menanggapi aset-aset yang kini menjadi perbincangan, terutama rumah dan mobil, praktisi hukum Herdian Saksono memberikan pandangan tegasnya. Herdian Saksono menyebut bahwa aset-aset yang kini dipermasalahkan oleh kedua belah pihak sepanjang diperoleh selama masa ikatan perkawinan, secara hukum sudah otomatis masuk dalam kategori harta bersama atau gonogini. Herdian mengingatkan bahwa satu-satunya cara aset tersebut tidak masuk dalam kategori harta bersama adalah jika aset itu merupakan harta bawaan atau harta pribadi. Lantas, seperti apa pandangan hukum Herdian terkait sengketa tersebut? Ini masalahnya ya. Yang jelas mereka itu tidak ada perjanjian pranikah, ya kan? Yang kedua, ini merupakan harta bersama alias harta gonogini. Jadi untuk anak sendiri itu sebetulnya kalau tidak diatur secara tegas, itu adalah harta bersama. Mereka dibagi dua atau dimasukkan dalam gugatan gonogini dibagi, gitu loh. Makanya saya juga bingung dengan sistematika yang diinginkan oleh mereka berdua ini. Harusnya dibagi habis, karena di Indonesia itu menganut sistem yang dibagi habis ya. Karena kalau menurut saya, pandangan saya itu mengenai harta bersama, itu adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan. Artinya ada suami dan istri itu memperoleh hasil dari perkawinan, itu ada harta yang timbul. Nah, untuk anak-anak sendiri tidak ada disyaratkan untuk dia bisa dibagi. Nah, kalau memang dia mensyaratkan untuk dibagi, dia harus ada perjanjian pranikah atau mereka kerelaan atau kesukarelaan untuk memberikan itu untuk anak-anaknya. Begitu. Jadi kalau misalnya ditujukan untuk anak-anaknya, mana ada perjanjian pranikahnya nggak, atau perjanjian nikahnya nggak, yang untuk dibagi bahwa perdataannya harta mereka itu untuk anak-anaknya. Nah, begitu. Kalau tidak ada, itu celah hukumnya di situ. Itu yang diambil sama si Inara. Ini permasalahannya. Nah, dia kalau mau, dia harusnya melakukan perlawanan. Tapi ketika ini sudah menjadi urusan inkrah, mau nggak mau bahwa rumah yang diributkan sama Virgon ini harta bersama. Jadi punya hak juga si Inara itu untuk menggadaikannya itu. Dengan mungkin alasannya ya satu kebutuhan hari-hari atau apa ya kan, buat anak-anaknya itu mesti diperhatikan juga. Karena di Indonesia ini tidak ada ya satu aturan yang menegaskan bahwa jika welfare-nya anak-anak itu tidak dipenuhi, itu ada penekannya gitu loh. Sengketa harta gonogini antara Virgon dan Inara Rusli semakin memasuki babak yang serius, terutama setelah Virgon diduga menyindir Inara
terkait larangan menjual aset bersama di media sosial. Menanggapi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap putusan pengadilan mengenai harta Gonogini, praktisi hukum Herdian Saksono memberikan pandangan tegas mengenai langkah hukum yang bisa ditempuh Virgon. Herdian menjelaskan bahwa meskipun sengketa harta adalah masalah perdata murni, jika salah satu pihak misalnya Inara Rusli terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang melanggar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan merugikan pihak lain, maka pelanggaran tersebut dapat berujung ke ranah pidana. Lantas, seperti apa pandangan hukum Herdian secara lengkap? Patut diduga, Oke, kan dugaan ini, makanya kan artinya kan mesti didudukan dulu perkaranya memang ada betul atau tidak kan gitu. Nah tapi kalau memang hipotesisnya dia melakukan hal tersebut, artinya patut diduga dia melakukan pelanggaran pidana. Kalau yang jelas itu kalau namanya melawan perintah pengadilan, dia bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum. Atau ketika mengingkari putusan pengadilan, ketika dia memang menggelapkan barang yang merupakan anak-anaknya itu, anak-anaknya ketika sudah cukup umur dia bisa melaporkan hal tersebut. Kalau memang peruntukannya itu untuk anak-anaknya. Nah, dalam hal ini yang ketika menjadi rancu itu, ketika pembagian itu nggak final gitu loh. Nah, kalau pembagiannya final lebih gampang. Ketegangan terkait sengketa harta Gonogini antara Virgon dan Inara Rusli semakin ditingkatkan dengan adanya peringatan serius dari praktisi hukum Herdian Saksono. Herdian menyoroti konsekuensi hukum yang sangat berat bagi pihak manapun yang berani melanggar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrah mengenai pembagian dan pengelolaan aset bersama. Herdian secara tegas menyebutkan bahwa ketidakpatuhan yang disengaja terhadap putusan perdata mengenai harta bersama dapat berujung pada sanksi pidana penjara. Kalau di KUHP yang baru, saya agak lupa ya, tapi di KUHP yang lama, penggelapan dalam keluarga itu kira-kira ya sama ya, 4 tahun juga ya. Ini kontroversinya adalah, sebetulnya KUHP dan KUHP yang baru ini kan harusnya berlaku di tahun 2026 secara bersamaan. Debatable ini mau dijalankan yang mana, kan gitu. Di tengah sengketa harta Gonogini yang kembali memanas, upaya Virgon untuk merebut hak asuh ketiga anaknya dari mantan istrinya, Inara Rusli, juga menjadi sorotan. Terkait hal ini, praktisi hukum Herdian Saksono memberikan pandangan yang cenderung pesimistis terhadap peluang Virgon untuk berhasil. Herdian menjelaskan bahwa hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga Islam dan UU Perlindungan Anak, memiliki prinsip yang kuat terkait hak asuh anak di bawah umur. Menurut Herdian, peluang Virgon untuk mengambil alih hak asuh dari Inara Rusli sangat kecil, kecuali jika Virgon mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan bahwa Inara tidak layak atau membahayakan tumbuh kembang anak-anak. Nah, kalau hak asuh itu bisa diambil ketika memang istrinya itu dalam jeratan hukum, istrinya tidak cakap mengasuh anak-anaknya, istrinya narkoba, istrinya pemabuk, atau istrinya orang yang sangat-sangat boros yang tidak bisa diandalkan untuk mengasuh anak-anaknya. Nah, atau dalam keadaan sakit. Nah, di situ kalau memang ada alasan-alasan yang jelas untuk mengambil hak asuh, ya silakan, Virgon boleh mencoba. Akan tetapi biasanya kalau hakim-hakim itu melihat sesuatu yang nggak terang menerang, contohnya ya masih debatable lah bahwa si Inara yang seperti yang dituduhkan yang tadi saya sebutkan, nah, itu kemungkinan besar kalau mereka ini di bawah 12 tahun, kecil kemungkinannya akan dimenangkan oleh Virgon. Setelah berbagai drama terkait harta Gonogini dan hak asuh anak yang kembali memanas di media sosial, praktisi hukum Herdian Saksono
mendesak mantan pasangan suami istri Virgon dan Inara Rusli untuk segera menghentikan perseteruan dan menempuh jalan damai. Herdian mengakui bahwa sengketa hukum, baik perdata maupun pidana, adalah hak setiap warga negara. Namun ia menekankan bahwa konflik yang berkepanjangan dan terbuka di mata publik ini memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar, terutama bagi anak-anak mereka. Ya, kalau untuk Virgon yang jelas, kalau dia memang mengutamakan anaknya, dia harus berjuang terus. Artinya, jangan sampai yang harus diperuntukkan anaknya tapi nggak ada. Udah lenyap, kan gitu. Itu mesti diperhatikan. Nah, tapi kalau untuk yang Inara, kalau dia memang menjual atau menggadaikan itu untuk anaknya, ya artinya, ya ini kan untuk kepentingan anak. Ya saya rasa mesti diomongin baik-baik lah, karena mereka pernah jadi suami istri sebelumnya.